Sobat-sobat TNP yang berbahagia, pada kesempatan video kali ini kami tim Tanah dan Bangunan akan coba menjelaskan alat-alat yang biasa dipakai oleh bapak-bapak tukang dalam mengerjakan sebuah proyek bangunan. Jadi alatnya banyak sekali, coba kita bedah satu persatu apa saja alatnya dan fungsinya buat apa saja. Untuk alat yang pertama yang biasa dipakai bapak-bapak tukang dalam mengerjakan bangunan yaitu gerenda listrik seperti ini. Ini lazim harus ada karena untuk mempercepat pengerjaan pemotongan. Biasanya dipakai untuk memotong galvalum, memotong spandek, memotong seng ataupun besi. Yang ini mereknya Bosch, tapi untuk merek gerenda listrik seperti ini banyak sekali macamnya. Kalau ada gerenda listrik seperti ini, maka nanti pengerjaan pemotongan-pemotongan bisa cepat selesai. Yang ini adalah bor listrik, bisa dipakai untuk memasang drilling, tapi yang ini kami ganti mata bornya seperti ini karena ini untuk mengaduk takaran semen ataupun takaran untuk melamir biasanya. Jadi bor listrik ini fungsinya banyak juga, tinggal mengganti pada mata bornya, bisa diganti sesuai ukuran. Ada jenis-jenis mata bor untuk mengebor tembok ada sendiri, untuk mengebor besi ataupun galvalum ada sendiri, jadi nanti tinggal mengganti mata bornya. Kalau yang saat ini bukan mata bor melainkan besi yang kami rakit sendiri, fungsinya untuk mengaduk takaran pelamir yang digunakan untuk tembok. Jadi hasilnya kalau memakai ujung seperti ini nanti mengaduknya bisa sangat baik atau sangat rata. Untuk alat selanjutnya yang dipakai oleh bapak-bapak tukang, yang ini cetok namanya. Jadi fungsinya untuk mengambil adonan luluh untuk dipakai ketika memasang bata merah atau memasang bata herbal. Selanjutnya alat yang harus ada yaitu yang besar ini namanya bodem. Kalau di kami di Malang menyebutnya bodem, mungkin di tempat lain beda lagi namanya. Biasanya kalau bodem ini untuk memukul atau menghancurkan batu, jadi bisa menggunakan bodem ini. Dan yang ini adalah palu atau martil, jadi ukurannya lebih kecil daripada bodem. Memang fungsinya untuk memalu paku atau menancapkan paku pada kayu, pada tembok, memakai martil atau palu seperti ini. Yang ada pengungkitnya seperti ini lebih baik, nanti ketika dalam memaku ada kesalahan nanti bisa diangkat lagi pakunya memakai pengait seperti ini. Alat yang selanjutnya yaitu seperti ini namanya pelesteran atau ada yang bilang juga kasutan. Fungsinya untuk ketika nanti dipakai untuk melester dinding, jadi diratakan adonan luluhnya memakai pelesteran seperti ini. Dan yang ini alat yang mutlak harus ada yaitu meteran.
fungsinya untuk mengukur luas atau mengukur panjang nanti yang akan dikerjakan, misalnya kayu ataupun galvalum, pastinya nanti membutuhkan ukuran, dan alat meteran seperti ini wajib ada dan harus ada agar nanti tidak terjadi salah dalam ukurannya. Yang ini kapi namanya. Kapi fungsinya untuk meratakan tembok-tembok yang kasar ataupun ada bekas-bekas plesteran yang agak kasar, nanti dihaluskan memakai kapi ini. Jadi sebelum dilakukan proses, biasanya di pelamir, sebelum tembok dilakukan pelamir atau pengecatan, biasanya terlebih dahulu dihaluskan temboknya memakai kapi seperti ini. Yang ini silver namanya, silver. Fungsinya untuk melamir tembok. Jadi adonan pelamir diletakkan di silver ini terlebih dahulu, kemudian baru diratakan ke temboknya. Dan ini alat sederhana ini namanya tadaan. Fungsinya untuk meletakkan adonan luluh. Jadi luluhnya ditaruh di sini, kemudian diletakkan pada bata merah atau herbal menggunakan cedok yang tadi. Jadi cedok ini pasangannya adalah dengan tadaan yang ini. Jadi ini satu paket, harus ada, nggak boleh terpisah mereka ini. Jadi Pak Tukang wajib punya alat seperti ini. Dan yang ini kuas, fungsinya untuk pengecatan dinding. Dan untuk ukurannya, kuas ini banyak sekali. Untuk yang saya pegang ini ukurannya 2 dim, tapi untuk ukurannya ada yang 3 dim, 4 dim, 5 dim, jadi menyesuaikan kebutuhannya. Kalau untuk ngecat pada tembok, biasanya ukurannya lebih besar agar pengerjaan pengecatan lebih cepat selesai. Dan alat selanjutnya yang wajib dimiliki oleh bapak-bapak tukang adalah seperti ini. Ini namanya klowon, terbuat dari plat besi tipis. Fungsinya digunakan untuk melaci tembok. Jadi klowon ini dipakai ketika proses pelacian tembok atau penghalusan tembok menggunakan semen. Jadi memakai klowon ini agar pengerjaannya semakin cepat dan rapi. Alat selanjutnya yaitu yang wajib dipunyai bapak tukang, yaitu gergaji seperti ini. Fungsinya untuk memotong kayu, memotong triplek juga bisa, memotong batang bambu juga bisa. Jadi ini alat-alat dasar yang mutlak harus dipunyai oleh bapak-bapak tukang. Alat selanjutnya yaitu betel. Ini namanya betel. Fungsinya banyak sekali. Dipakai untuk memecah batu juga bisa. Juga bisa dipakai untuk melubangi dinding yang ketika mau dipasang kabel paralon. Jadi lebih cepat menggunakan betel seperti ini. Jadi di pemakaiannya untuk membuat jalur kabel, jadi dindingnya dilubangi menggunakan betel seperti ini. Tapi fungsinya banyak sekali fungsi yang lainnya. Alat selanjutnya yaitu seperti ini. Ini namanya placer. Placer fungsinya untuk membentuk besi ataupun kolongan besi
dibengkokkan atau dibentuk kotak-kotak menggunakan placer seperti ini. Jadi ini adalah nanti ukuran besinya. Bisa untuk besi 10, besi 8, bisa. Nanti caranya besinya dibengkokkan seperti ini untuk membuat kolom besi biasanya, ataupun cakar ayam yang dipakai untuk pengecoran pondasi. Biasanya bapak tukang menggunakan placer seperti ini untuk membentuk besi-besinya. Dan yang ini, yang kecil ini namanya lot. Kalau di daerah kami di Malang, bapak tukang menyebutnya lot, timbangan lot. Jadi ini terbuat dari baja kayaknya, jadi cukup berat. Biasanya lot ini dipakai untuk melihat lurus atau tidaknya pasangan bata merah atau pasangan herbal kita. Jadi sebelum dipasang lebih tinggi bata merahnya atau herbalnya, biasanya bapak tukang di lot dulu seperti ini. Jadi fungsinya lot ini sendiri untuk melihat lurus atau tidaknya pasangan bata merah ataupun herbal yang nanti dibuat tembok ataupun sekat-sekat ruangan. Jadi lot ini sangat penting adanya dan harus dipunyai oleh tukang-tukang bangunan agar pengerjaannya rapi dan tidak ada kesalahan. Dan alat yang simple tapi harus ada, yaitu kaleng atau ember seperti ini. Ini wajib ada. Fungsinya untuk mengambil adonan luluh atau mengambil air, ataupun tempat-tempat untuk pelamir dan sebagainya menggunakan kaleng atau ember ini. Ini kelengkapan alat yang harus ada dan wajib ada ini dalam setiap kegiatan pembangunan. Dan untuk alat selanjutnya untuk bapak-bapak tukang adalah selang timbangan seperti ini. Ini namanya selang timbangan. Ini di dalamnya berisi air. Jadi fungsinya untuk melihat keseimbangan antara tembok yang satu atau pemasangan bata merah yang posisinya pewanjang. Itu biasanya keseimbangannya atau kelurusannya menggunakan selang timbangan seperti ini. Ini di toko-toko bangunan banyak sekali tersedia. Dan alat selanjutnya yang wajib dipunyai yaitu seperti ini. Ini plesteran. Fungsinya untuk plester dinding biar halus. Jadi ini plesteran yang berbahan kayu. Dan yang tadi saya sebutkan di awal tadi, plesteran ada juga yang berbahan plastik seperti ini. Jadi ini yang berbahan plastik, ini yang berbahan kayu. Fungsinya sama saja, dipakai untuk plester dinding. Jadi nanti silakan sobat TNB yang mau membeli alat plesteran seperti ini bisa memilih yang dari bahan plastik ataupun dari bahan kayu. Mungkin seperti itu sobat-sobat TNB yang berbahagia, beberapa alat yang harus ada ataupun harus dipunyai oleh bapak-bapak tukang ketika nanti melakukan pengerjaan pembangunan rumah ataupun pembangunan apa saja. Jadi alat-alat yang dalam visual ini harus ada agar nanti pengerjaan bangunannya bisa berjalan dengan cepat dan lancar. Akan tetapi alat-alat seperti ini bukan hanya bapak-bapak tukang aja yang harus punya, tetapi kita kalau bisa harus juga menyediakan
alat-alat seperti ini di rumah kita, karena nanti sewaktu-waktu membutuhkan alat atau sewaktu-waktu membutuhkan untuk pengerjaan, kita tidak kerepotan karena kita sudah menyediakan alat-alat seperti ini di rumah kita. Mungkin tidak harus semuanya harus ada, tetapi pilih saja alat-alat yang biasanya dibutuhkan untuk kita mengerjakan pembenahan-pembenahan kecil. Mungkin cukup sekian bedah alat dari kami. Semoga video kali ini bisa bermanfaat, dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa selalu bersyukur.